P Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anita dari SMA Negeri Dua Banda Aceh sebagai coach dan Ibu Yusra dari SMP Negeri Dua Banda Aceh sebagai coaching. Baiklah Bu, baiklah Bu Anita, sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Untuk pertanyaan awal yang saya lakukan adalah untuk pertama kali saya akan mendiskusikan topik penilaian. Baik Bu, pertanyaan coach dan coaching harus dimengerti sesuai dengan anggota dan rasa. Saya ingin mengumpulkan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dalam respon akan menjadi pertanyaan kepada coach. Jangan lupa dilakukan dengan coaching dengan kemesraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama saya akan ajukan ke Bu Anita. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan saat Ibu melakukan coaching pertama kali? Baiklah Bu Novi, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini adalah present, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Baik Ibu, saya lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Kompetensi mana yang Ibu spesifik ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Baiklah Ibu, kemudian untuk pertanyaan terakhir, indikator seperti apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Jadi di sini Bu, saya ingin coach saya nanti menemukan solusi atau pemecahan masalah dengan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya seperti itu, Bu. Dengan pertanyaan tadi, demikian dulu ya Bu, pertanyaan terobservasi kali ini. Silakan Ibu lakukan coaching. Semoga Ibu dapat berinteraksi dengan coach dan nantinya mendapatkan solusi terbaik. Amin. Terima kasih banyak Bu Novi. Sama-sama Bu Anita. Baiklah, Assalamualaikum Bu Yusra. Apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Anita. Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, Bu Yusra, saya dengar dari Bu Lia kemarin, Ibu katanya mencari saya. Kira-kira apa Bu yang ingin Ibu sampaikan? Iya benar Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan terkait permasalahan saya di sekolah. Apakah Ibu ada waktu? Tentu saja Bu, saya akan luangkan waktu ya untuk membantu Ibu sebisa saya dalam mencari permasalahan Bu Yusra. Kira-kira apa permasalahan yang Ibu hadapi? Boleh Bu ceritakan kepada saya secara detail Bu? Boleh Bu ya. Jadi begini ya Bu ya, ini terkait permasalahan guru-guru di sekolah saya. Saya perhatikan guru-guru di sekolah belum menggunakan refleksi pembelajaran dengan tepat. Padahal saat ini banyak sekali aplikasi yang membantu guru untuk membuat refleksi pembelajaran. Banyak sekali aplikasi gratis yang dapat membantu guru dalam mengembangkan refleksi pembelajaran tersebut Bu secara efektif. Begitu Bu. Oh, jadi permasalahan Bu Yusra itu adalah guru-guru di sekolah belum seluruhnya melakukan refleksi pembelajaran yang kreatif dan inovatif gitu ya, seperti yang Bu Novi sebutkan gitu. Iya benar Bu. Bu Yusra sebutkan. Iya, benar Ibu, kurang kreatif dalam penggunaan refleksi pembelajaran. Jadi mereka lebih nyaman dan menanyakan saja ke beberapa siswa, begitu Bu. Oh, jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang akan saya ingin Ibu Yusra dapatkan Bu dari saya? Baik, saya ingin mendapatkan pencerahan Bu sedikit terkait permasalahan yang terjadi pada rekan-rekan guru saya di sekolah. Oh, berarti Bu Yusra ini ingin ada perubahan dalam pembelajaran bagi guru-guru di sekolah ya Bu ya? Iya Apa Bu. perubahan yang ingin Ibu Yusra lihat setelah kita diskusi ini Bu? Baik Bu, saya ingin adanya perubahan pada penggunaan refleksi pembelajaran rekan-rekan guru saya. Misalnya, guru dapat menggunakan Google Sheet atau Padlet, Jamboard untuk membantu dalam refleksi pembelajaran. Oh, seperti itu Bu. Jadi dari jenis penggunaan refleksi pembelajaran itu termasuk dalam kondisi ideal Bu ya. Tapi sekarang di sekolah sudah berapa level Bu? Misalnya kita atur nih level Se 1 sampai 10, kira-kira sampai mana Bu di sekolah Ibu? Sepertinya masih pada level 5 Bu, Anita, karena masih banyak guru yang senior hampir pensiun, sehingga mereka nyaman dengan metode yang sudah ada. Oke, kira sebenarnya di level perubahan
sejauh mana gitu Bu yang ingin diharapkan guru-guru di sekolah itu gimana Bu? Saya sih Bu, sekolah saya ingin berada di level 8 ya Bu, kalau bisa ya, tapi agak sulit untuk mencapai level yang lebih tinggi. Tapi di level ini masih memungkinkan untuk adanya perubahan. Semoga ke depan sekolah saya bisa meraih lebih baik lagi, jadi di level yang lebih bagus gitu Bu Anita. Baik, jadi untuk meningkatkan kemampuan rekan-rekan guru dalam pembelajaran, kira-kira usaha apa nih yang udah Ibu Yusra lakukan, Bu? Saya berpikir untuk melakukan pendampingan individu atau mentoring agar lebih fokus dalam pembimbingan terhadap guru di sekolah dengan memulainya dari pendekatan dengan kepala sekolah. Apakah sudah ada strategi lain gitu, Bu, selain individu dan mentoring? Iya Bu, mungkin bisa melakukan pendekatan dengan kurikulum, melakukan pelatihan atau diklat untuk pembinaan guru-guru tersebut. Begitu Bu. Oh, jadi sudah ada perencanaan untuk mentoring dan pendekatan dengan kurikulum. Menurut Bu Yusra, strategi yang paling cepat yang dilakukan saat ini apa gitu, Bu? Mungkin strategi yang paling tepat ya Bu, untuk saat ini saya akan lakukan adalah strategi pendampingan individu Bu. Karena Oh, pelatihan membutuhkan waktu dan persiapan yang lebih lama. oh gitu, Bu. Jadi, bantuan apa nih kira-kira yang diperlukan Bu Yusra agar pendampingan individu itu berjalan dengan baik? Baik, kalau pendampingan mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru-guru muda yang memiliki potensi dalam mengaitkan refleksi pembelajaran interaktif dan melakukan mentoring dengan bantuan mereka. Begitu, Bu, ya. Jadi, mentoring ini dilakukan dengan kolaborasi dengan guru-guru yang memiliki kompetensi sesuai. Kapan rencana tindakannya ini, Bu? Ya, saya akan melakukannya secepatnya, Bu. Mungkin awal bulan depan, sudah saya lakukan, Bu. Sudah Baik, dapat saya Masya lakukan. Allah. Luar biasa, Bu, ya. Nah, jadi kira-kira dari percakapan tadi, apa yang ingin Ibu Yusra dapatkan? Baik, saya mendapatkan solusi untuk permasalahan saya dengan melibatkan kolaborasi dengan guru-guru dalam meningkatkan kinerja mereka di sekolah. Oke. eh Apa namanya? Saya akan menunggu kabar Bu ya dari Bu Yusra terkait perubahan ini. Semoga diskusi ini dapat membantu Bu Yusra, Bu ya. Baik, Ibu, saya akan memberikan kabar tentang perubahan yang terjadi. Terima kasih, Bu, atas waktunya dan masukan yang Ibu berikan. Sama-sama Ibu, semoga sukses Bu Yusra. Jika ada hal lain yang ingin dibicarakan, silakan hubungi saya saja Bu ya. Saya akan coba membantu untuk mengatasi permasalahan Ibu. Saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yusra dan Bu Anita. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi dan wabarakatuh. Sebelum sesi ini berakhir, saya ingin menyatakan luar biasa keren sekali sesi coaching hari ini, Bu. Catatan dari saya, sesi supervisi akademik coaching ini berhasil memberikan wawasan dan rencana aksi kepada Ibu Yusra dalam mengatasi permasalahan penerapan refleksi pembelajaran di sekolah. Diharapkan rencana yang telah dibahas dalam sesi coaching tadi dapat memberikan perubahan positif dalam penggunaan refleksi pembelajaran dan menginspirasi guru-guru lain untuk menerapkan refleksi pembelajaran dengan alur cerita. Saya telah mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Bu Yusra dan Ibu Anita. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai proses coaching yang telah dilakukan oleh Bu Anita tadi. Pertama-tama, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Anita terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Tentu Bu, saya telah berbicara dengan Bu Yusra dan berusaha untuk menggali informasi mengenai yang telah dilakukan oleh Bu Yusra serta mencari solusi. Pendekatan yang saya gunakan sesuai dengan alur tirta yang mencakup menetapkan tujuan, mengidentifikasi masalah, merumuskan aksi, serta membahas tanggung jawab dan komitmen gitu. Ya, luar biasa sekali Bu Anita. Menurut pandangan saya sebagai pengamat, kegiatan coaching telah berjalan dengan sangat baik. Bu Anita telah berusaha dengan penuh tekad untuk menyelesaikan masalahnya tanpa menyerah dan itu sangat mengagumkan. Saya melihat bahwa tahapan-tahapan proses coaching dilakukan dengan sangat baik dan sudah sesuai dengan sesi coaching. Masalah-masalah juga dapat diselesaikan dengan fokus pada pengembangan yang diinginkan. Selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Anita berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan bersama Bu Yusra? Baik, jika saya boleh merangkumnya, solusi yang diambil oleh Ibu Yusra ini adalah mengembangkan diri dan memaksimalkan kekuatan seperti MGMP serta melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, peserta didik, dan orang tua. Mereka juga akan melanjutkan diskusi untuk menggali lebih dalam terkait proses pembelajaran dan mengembangkan kemampuan Bu Yusra agar kedepannya semakin lebih baik gitu, Bu. Bu Yusra, gimana perasaannya?
Ya Bu, saya merasa sangat baik sekali dan terima kasih melalui sesi coaching ini saya merasa masalah saya telah terpecahkan dengan baik dan saya menemukan solusinya. Saya akan terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi di masa depan. Begitu Bu Novi. Luar biasa sekali Bu, proses coaching telah dilaksanakan dengan sukses. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sukses dan bahagia selalu untuk Bu Anita dan Bu Yusra. Baik, terima kasih banyak Bu Novi, Bu Terima Yusra, terima kasih Bu kasih. Novi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita. Saya dari SMA Negeri 2 Banda Aceh. Pada hari ini saya akan berperan sebagai coach, sebagai observer, dan Ibu Novina Daresta sebagai kucinya, dan kemudian Ibu Yusra dari SMP Negeri 2 Banda Aceh sebagai coachnya. Baiklah, selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya Bu Anita? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Bu Anita. Apa ada waktu kosong Bu? Oh, tentu, Bu. Kebetulan saya saat ini sedang tidak ada jam mengajar, Bu. Gimana, Baik, Bu? saya akan melakukan coaching nanti dengan Ibu Novi. Oh, oke, Bu. Jadi, Bu, sebelum Ibu melakukan kucing, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu terkait kucing Ibu. Jadi untuk yang pertama, awal yang akan saya lakukan adalah saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian, yaitu dengan Ibu. Baik berupa pertanyaan coach dan kuci itu nantinya harus sesuai dengan alur tirta dan rasa. Bagaimana cara ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kuci? Bagaimana cara ibu merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari kuci? Dan jangan lupa dilakukan dengan prinsip kucing di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian Bu, pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan kepada Bu Yusra yaitu kira-kira Bu, kompetensi apa yang nanti akan Ibu kembangkan saat Ibu melakukan coaching? Oke, baik Bu Anita. Kalau di segi kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini adalah perasaan kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, selanjutnya Bu, pertanyaan kedua. Kira-kira kompetensi mana yang Ibu kan lebih spesifik yang ingin Ibu observasikan? Kompetensi spesifik yang saya akan kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa. Kemudian Bu, nah ini pertanyaan yang terakhir. Kira-kira Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Baik, saya ingin kuci saya nanti menemukan solusi atau pemecahan masalah dengan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Seperti itu, Bu. Baiklah, dengan pertanyaan barusan tadi, Bu, demikian ya, Bu, ya, pertanyaan mengenai praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Novi. Saya doakan coachingnya menemukan solusi nantinya setelah melakukan coaching, begitu, Bu, ya. Baik, Selamat berusaha, Ibu Isra. baik Bu Anita, terima kasih atas waktunya. Ya, baik sama-sama, Ibu. Baik, Assalamualaikum Bu Novi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yusra. Alhamdulillah sehat-sehat. Ibu gimana kabarnya? Sehat juga Bu Novi. Nah, Bu Novi, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Bu Novi ingin menyampaikan sesuatu kepada saya, Bu. Iya, benar sekali Bu. Ada sesuatu yang saya sampaikan kepada Ibu. Saya ada menghadapi beberapa permasalahan. Apa Ibu ada waktu? Tentu saja Bu Novi, saya akan kosongkan waktu untuk membantu semampu saya dalam mencari solusi permasalahan Ibu. Apa Ibu boleh ceritakan permasalahannya?
Iya, baik Bu. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia untuk mendengarkan saya. Jadi begini Bu, saya perhatikan dari tahun ke tahun, guru-guru di sekolah saya menggunakan model pembelajaran hanya model itu saja Bu. Penyampaian materi hanya menggunakan model ceramah saja. Padahal kita tahu kan Bu, model sekarang harus mengikuti perkembangan zaman seperti terintegrasi dengan IT dan bervariasi sehingga mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Oh, begitu ya Bu Nopia. Jadi permasalahan Ibu ini di sekolah, guru-guru di sekolah melakukan pembelajaran masih kurang kreatif ya Bu ya. Seperti itu Bu Nopia. Iya, Ibu, benar sekali. Kurang kreatif, penggunaan media dan sumber bahan yang digunakan dalam pembelajaran. Guru-guru lebih nyaman menggunakan modal yang lama saja, Bu. Oh, jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini, Ibu mau mendapatkan dari saya nih Bu, apa ya Bu ya? Saya ingin mendapatkan pencerahan dari permasalahan yang terjadi di sekolah saya, Bu. Oh, baik Bu Nopi. Berarti Bu Nopi inginnya ada perubahan dari pembelajaran bagi guru di sekolah Ibu ya. Kira-kira perubahan apa ya Bu? Ibu Nopi lihat atau dapatkan setelah kita diskusi ini? Iya, Bu. Jadi bukan saya ingin rekan-rekan guru di sekolah saya itu ada segi perubahan dari metode pembelajaran, bahan ajar, sumber belajar. Guru dapat mengintegrasikan bahan ajar PowerPoint berbasis banyak sekali gitu aplikasi yang sangat mendukung kita seperti Canva yang sangat menarik gitu kan. Dan evaluasi pembelajaran juga gitu sehingga pembelajarannya lebih menyenangkan gitu Bu, nggak hanya ceramah saja. Oh, baik Bu Nopi. Dari penggunaan media bervariasi seperti model, bahan ajar yang menarik, itu bagian dari kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu ada di level 10. Kira-kira sekarang di sekolah yang sudah di level berapa ya Bu ya? Sepertinya Bu, kalau di sekolah saya masih di level 6 karena masih banyak sekali rekan-rekan guru senior yang hampir pensiun, mereka sangat nyaman dengan apa yang digunakan saat ini. Seperti itu Bu. Hmm, jadi kira-kira kondisi sekarang di level berapa yang diharapkan untuk perubahan guru-guru di sekolah Ibu? Ya Bu, saya berharap bukan berada di level 8 karena untuk ke level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit Bu. Jadi di level ini dimungkinkan terjadi perubahan Bu. Baik Bu Novi, semoga sekolah Ibu Novi itu dapat meraih di level 8 atau 9 ya Bu ya. Baik, usaha apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan rekan-rekan guru di sekolah dalam pembelajaran di sekolah? Iya, Bu. Nah, saya bukan saat ini terpikir untuk melakukan pendampingan individu atau melakukan mentoring, supaya lebih terfokus dalam bimbingan terhadap guru-guru saya di sekolah. Dengan tahap awal, saya melakukan pendekatan dengan kepala sekolah, Bu. Baik, menurut Ibu, apakah ada strategi lain selain dengan dilakukan pendampingan individu atau mentoring? Iya, Bu. Selanjutnya, saya akan melakukan pendekatan dengan kurikulum untuk melakukan pelatihan-pelatihan atau diklat yang bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap guru-guru, Bu. Oke, baik Bu Napi, berarti Ibu sedang melakukan perencanaan dengan mentoring, melakukan pendekatan dengan kurikulum untuk diadakan pelatihan-pelatihan. Menurut Ibu Novi, yang kira-kira strategi yang cepat dilakukan saat ini apa ya Bu ya? Yang saya lakukan saat ini, Bu, strategi pendampingan individu. Kalau pelatihan khusus butuh waktu yang lama, Bu, serta persiapannya juga harus lebih ekstra. Oke Bu, jadi bantuan apa yang Ibu butuhkan untuk saat ini agar pendampingan individu berjalan dengan baik Bu Novi? Jenis bantuan yang saya butuhkan, Bu, saya harus melakukan kolaborasi dengan guru muda yang memiliki kompetensi dalam meningkatkan pembelajaran, Bu. Baik Ibu Novi, berarti Ibu melakukan mentoring dengan kolaborasi dengan guru-guru sesuai dengan kompetensinya ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu melakukan aksi ini Bu? Saya melakukan dengan secepatnya, kalau bisa minggu depan, Bu. Oke, Alhamdulillah baik sekali ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan tadi apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan solusi, Bu, terhadap permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Jadi dengan adanya kolaborasi dengan guru-guru, menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja teman-teman guru saya di sekolah. Oke Bu Novi, baik bagus sekali Bu Novi ya. Oke, saya tunggu Bu ya kabar dari Ibu.
dari hasil dari perubahan-perubahan ini. Semoga dengan diskusi ini bisa membantu Ibu Novi ya Bu ya. Baik Bu Yusra, terima kasih banyak Bu ya. Saya akan kabarin Ibu terkait perubahannya nanti. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan masukannya. Oke Bu Novi, sama-sama Ibu. Sukses terus buat Ibu Novi. Mungkin nanti ke depan ada yang ingin diceritakan lagi, silakan ya Bu ya. Saya akan mencoba membantu untuk mengatasi permasalahan Ibu. Begitu aja ya Bu ya. Saya tutup ya Bu Novi ya. Ada yang ingin Ibu Novi tanyakan lagi? Saat ini udah cukup Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Novi. Saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu. wabarakatuh. Nah, baiklah Bu Yusra. Jadi setelah tadi saya melihat kegiatan ataupun proses coaching Ibu dengan Ibu Novi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Yusra ya. Silakan Bu Anita. Nah, kira-kira menurut Ibu apa saja yang sudah Ibu lakukan saat proses coaching tadi terkait indikator pencapaian yang diinginkan seperti itu? Oke, di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan Ya. terakhir tanggung jawab. Dengan alur tersebut, sehingga dapat menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya. Baiklah Bu, jadi Bu setelah tadi saya melihat ataupun mengobservasi kegiatan coaching antara Ibu dengan Ibu Novi, tadi saya telah melihat bahwasanya Ibu sudah menjalankan alur tirta dengan sangat baik sekali Bu ya, yaitu dengan cara bagaimana Ibu menggali permasalahan dan kembali menemukan solusi atau mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh si kunci tadi, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dan coaching tadi juga Bu sudah sangat dilakukan dengan prinsip coaching Bu, seperti itu. Jadi pertanyaan terakhir ya Bu Yusra ya, kompetensi apa lagi yang kira-kira akan Ibu kembangkan setelah melakukan coaching tadi Bu? Baik Bu Anita, saya ingin banyak tahu lagi tentang proses coaching ini agar ke depan dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, baiklah Bu. Semoga saya doakan Bu ya, semoga Ibu Yusra tetap semangat dan sukses untuk kedepannya Bu Yusra ya. Terima kasih Bu Anita. Ya, baik sama-sama Bu. Dah, silakan Bu Yusra. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yusra SAG, CGP Angkatan 8 Kota Banda Aceh. Baik, saya akan berperan sebagai observer dan Ibu Anita sebagai coach dan Ibu Novinanda Resta sebagai coach. Oke, baik Bu Novi. Ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan-kegiatan coaching yang akan dilakukan dengan Ibu Anita nanti. Baik Bu, bagaimana kabarnya Bu Novi? Ibu sehat? Alhamdulillah saya sehat Bu Yusra. Ibu gimana kabarnya? Baik. Sehat Bu Novi, semoga kita sehat selalu ya Bu ya. Bu. Baik Bu, menurut Ibu Novi kompetisi apa nih yang akan dikembangkan dari hasil coaching bersama Ibu Anita? Baik Bu, nanti ada kaitannya dengan kendala yang dihadapi oleh Ibu Anita tentang bagaimana menyajikan pembelajaran menyenangkan. Dan ada kompetensi yang akan dikembangkan supaya Ibu Anita dapat mencapai tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Baik Bu Novi, nah sebagai coach apa saja nih yang ingin diobservasi dari coaching hari ini? Ya Bu, ada beberapa hal yang nanti akan dilakukan observasi. Nanti saya akan menggali yang pertama penyebab atau kendala yang muncul yang dihadapi oleh Ibu Anita dan solusi atau langkah konkret yang diambil oleh Ibu Anita dalam menyelesaikan pembelajaran. Baik Ibu, menurut Ibu indikator yang bisa menentukan hambatan dari permasalahan Ibu yang Ibu hadapi, menurut Ibu kenapa sih? Ya baik Bu, terkait indikator observer nanti
diharapkan Ibu Anita dapat menentukan solusi-solusi atau langkah-langkah selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu berupa menyajikan pembelajaran yang lebih menyenangkan supaya siswa lebih termotivasi lagi dalam belajar. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu atas informasinya. Untuk selanjutnya, proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Anita dan Ibu Novinanda. Dipersilakan Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Anita. Waalaikumsalam, Bu Nopi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Nopi Ya, sendiri gimana, Bu? Alhamdulillah saya sehat Bu. Eh, Ibu bagaimana nih? Ada apa Ibu ingin berjumpa dengan saya? Ada apa kira-kira? Oh, gini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai apa yang saya alami di kelas. Gimana ya Bu ya? Jadi setiap proses pembelajaran kan tentunya punya kendala atau masalah yang kita hadapi. Nah, yang jadi permasalahan saya ketika proses pembelajaran, ada beberapa murid yang kurang bersemangat gitu Bu dalam proses pembelajaran. Kira-kira gimana itu Bu ya? Baik Bu, tadi Ibu menyampaikan ada beberapa murid yang kurang antusias dalam belajar. Baik Bu, nanti saya ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu Ibu untuk menemukan solusinya. Yang pertama terkait dengan pertemuan kita hari ini. Kira-kira tujuan dari Ibu sendiri apa sih terkait pertemuan kita hari ini? Jadi tujuan dan harapan saya sebenarnya itu saya ingin bagaimana caranya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran saya tanpa ada paksaan dan semangat dalam belajar, Bu. Jadi saya ingin anak-anak itu antusias dan ada kemauan dalam diri mereka sendiri untuk belajar, begitu. Baik Bu, siswa ini seharusnya ada kemauan sendiri dalam belajar Bu ya, terkait dengan ukuran keberhasilannya. Kira-kira ukuran keberhasilan apa yang Ibu harapkan? Jadi kalau saya dari ukuran keberhasilan menurut saya bukan bagaimana bisa mereka ini menerapkan pembelajaran yang bisa diterima oleh anak-anak dengan antusias dan menyenangkan. Itu aja sih Bu, supaya kelas itu menjadi aktif gitu. Baik, luar biasa sekali Bu ya, sangat positif sekali Bu. Ternyata di balik yang disampaikan tadi ada hambatan yang dihadapi Ibu sebenarnya. Ibu mengembangkan bagaimana caranya supaya bisa menyajikan pembelajaran yang lebih menyenangkan, sehingga membuat murid antusias mengikuti pembelajaran atau lebih meningkatkan lagi ya Bu. Ya, Nah, baik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tadi, kita mulai identifikasi ya Bu. Yang pertama, sesuatu yang positif dulu ya Bu. Kira-kira kesempatan atau peluang yang mungkin bisa membangun yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang kita bicarakan tadi apa ya Bu? Jadi gini Bu, sebenarnya untuk kemampuan saya sudah punya beberapa yang bisa saya terapkan untuk mengemas pembelajaran dengan lebih baik Bu. Karena di setiap pembelajaran saya selalu memiliki materi yang menyenangkan. Karena setiap anak itu berbeda-beda Bu ya, apalagi dalam menerima informasi tentunya mereka itu akan bersikap lebih berbeda-beda. Makanya saya mengemas dalam bentuk informasi yang berbeda-beda juga gitu Bu. Baik Bu, luar biasa sekali. Potensi dan kekuatan memiliki banyak cara untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik dan menarik lagi. Nah, ini tentunya sudah menjadi bagian awal kita menuju solusi. Nah, berikutnya kira-kira ada tidak hambatan atau gangguan yang mungkin dapat menghalangi dalam meraih tujuan pembelajaran tadi, Bu? Baik, Bu. Jadi dalam setiap pembelajaran itu kan ada beberapa masalah atau hambatan yang sebenarnya sudah biasa ya, Bu ya. Apalagi mapel yang saya ampu itu bahasa Inggris, Bu. Jadi saya tuh pasti harus memulai dari awal dan memperbanyak vocab dalam bahasa Inggris supaya pembelajaran menjadi terarah dan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik sehingga siswa saya semangat dalam belajar gitu, Bu. Baik, Bu Anita. Gangguan atau hambatan yang Ibu rasakan yaitu kurangnya arti kata-kata dalam bahasa Inggris, sehingga pembelajaran jadi Iya, kurang efektif. Baik, ternyata benar. Ibu sudah dapat mengidentifikasi dari permasalahan dan hambatan yang Ibu hadapi. Nah, kira-kira ada nggak solusi dari Ibu? Solusi dari saya sampaikan tadi adalah mungkin saya akan belajar lebih banyak Bu, ya dan berbenah diri dalam mencari metode-metode pembelajaran yang menarik sehingga siswa dapat lebih memahami dan tentunya senang Bu dalam belajar bahasa Inggris yang saya lakukan dan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik gitu Bu. Baik, Bu. Dari percakapan kita tadi, untuk mencapai tujuan, kira-kira rencananya seperti apa ya, Bu? Sepertinya rencana saya Bu
bagaimana cara saya ini bisa menciptakan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu Bu ya. Dan anak-anak antusias dalam mengikuti proses tersebut dan juga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik gitu Bu. Baik, Bu. Ukuran keberhasilan Ibu kira-kira seperti apa ya, Bu? Jadi ukuran keberhasilan saya adalah pertama tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Kemudian siswa itu dapat mengartikan kata-kata dalam bahasa Inggris dan pembelajaran pun lebih terarah seperti itu dan menyenangkan Bu. Intinya dari vocab sih Bu. Ya, baik Bu. Kita tadi sudah mulai dari awal yaitu tujuan, identifikasi, hambatan apa saja, sampai menentukan langkah strategis untuk mencapai solusi Ya. dalam aksi tadi. Nah, yang terakhir ini juga sangat penting yaitu tanggung jawab. Kira-kira komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan terhadap rencana aksi ini, Bu? Iya Bu, jadi saya ini berkomitmen ingin mengembangkan diri saya dulu nih Bu ya, dan selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama teman-teman sejawat saya, sehingga ke depan menjadi lebih baik lagi gitu Bu. Baik Bu, yang terakhir terkait tindak lanjut setelah kita berdiskusi hari ini, kira-kira apa tindak lanjut dari coaching hari ini, Bu? Jadi tindak lanjutnya saya bisa memberikan yang terbaik Bu ya kepada peserta didik, sehingga ke depan menjadi lebih baik dalam aksi maupun dalam pribadi saya tentunya Bu. Baik Bu Anita, keren sekali, luar biasa. Ibu sudah bisa menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian mengimplementasikan dan juga tindak lanjut. Semoga ke depan Ibu menjadi lebih baik dalam aksi dengan perbaikan-perbaikan tentunya. Baik Bu, luar biasa sharingnya kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih, Bu, ya, atas waktunya. Semoga ke depan saya akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak, Bu Novi. Baik Bu Anita, sama-sama. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Novi. Assalamualaikum Bu Novi. Sebelum penutupan nih Bu, luar biasa sekali ya Bu ya, kucingnya bersama Ibu Anita. Saya sudah melihat proses kucing yang dilakukan oleh Ibu Novi dan Ibu Anita. Baik, saya akan tanya sedikit tentang proses kucing yang sudah Ibu lakukan tadi, yaitu mengenai yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pencapaian yang diinginkan. Baik, Bu Yusra, saya tadi sudah berbicara dengan Ibu Anita. Nah, di sini saya mencoba menggali beberapa permasalahan dan mencoba menemukan solusinya dan juga apa yang dilakukan oleh Ibu Anita sesuai dengan alur cerita, seperti menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab serta komitmen. Baik, bagus sekali Bu. Menurut saya sebagai observer yang Ibu Nopi lakukan sebagai Ibu Nopi sebagai coach dan Ibu Nita sebagai kuci, saya melihat tahapan-tahapan yang sudah sangat baik sekali ya Bu ya. Jadi Ibu Novi juga Ibu Anita juga sudah berupaya menyelesaikan masalah-masalah tanpa menyerah. Dan itu sangat luar biasa sekali. Mungkin Ibu Anita dalam sehari-hari sudah melakukan segala proses dalam pembelajaran. Tapi pada hari ini dengan adanya proses coaching, semua dapat terselesaikan dengan baik dan fokus pada area pengembangannya yang akan dikembangkan. Nah, sebagai observer, proses coaching sudah sangat luar biasa ya Bu Novi. Dan di akhir ya Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari Ibu Anita dari hasil coaching yang akan Ibu lakukan bersama Ya, Baik, hati-hati Bu. no. Kalau boleh Ibu. saya simpulkan, solusi yang ternyata diambil hari ini, Bu, Ibu Anita dapat memakan diri dan memaksimalkan beberapa kekuatan seperti MGMP dan berkolaborasi dengan teman sejawat serta peserta didik. Dan seterusnya nantinya akan berdiskusi secara berkelanjutan terkait proses pembelajaran dan akan digali lebih lanjut kemampuannya sehingga ke depan menjadi lebih baik, Bu. Oke, baik Ibu Novi, terima kasih. Saya rasa sudah sangat jelas ya Bu ya, melalui kucing ini permasalahan yang bisa terselesaikan dengan baik dan saya juga menemukan solusinya. Uh, dan baik proses kucing sudah kita lakukan dengan sangat baik. Semoga ke depan kita juga akan menjadi lebih baik. Baik Bu Novi, saya akhiri. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.